Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Safira dengan NIM 2207050777 akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Analisis Sentimen Aksi Indonesia Gelap pada Sosial Media X menggunakan Indobird. Tahapan-tahapan penelitian ini, yang pertama ada crawling data, lalu labeling dataset, lalu preprocessing data, lanjut ke Indobird Sentiment Analysis, lalu uh, training data, dan yang terakhir evaluasi. Hmm, untuk crawling data, di sini saya crawling sendiri dari Twitter. Di sini yang pertama kita harus mengisi autogen kita dari akun Twitter masing-masing. Lalu kita lanjutkan ke install Pandas. Ini berfungsi untuk agar bisa membaca file CSV dan sebagainya. Di sini berfungsi untuk mengupdate sistem. Di sini kita menginstal certificate untuk keamanan uh, URL ini. Lalu kita buat directory etc apt keyring. Lalu kita mengunduh KPG uh, yang digunakan untuk memverifikasi keaslian Node.js. Lalu di sini kita lampirkan link Node.js yang akan kita install. Di sini kita menggunakan Node.js versi 20. Lalu kita update ulang sistemnya. Lalu di sini kita install Node.js-nya. Lalu kita crawling data. Di sini file name-nya saya kasih dengan nama dataset Indonesia Gelap.csv. Lalu search keyword-nya Indonesia Gelap yang tweet-nya sejak 17 Februari 2025 sampai 27 Mei 2025 dengan link di tag ID. Lipnya di sini saya gunakan 600 dikarenakan uh, akun Twitter saya tidak premium. Jadi kebijakan dari Twitter cuma bisa 600 scrolling data. Di sini uh, kita menggunakan tweet harvest untuk crawling datanya. Di sini kita bisa lihat setiap uh, tweet yang di scrolling akan disimpan ke dataset Indonesia Gelap tadi. Lalu kita akan melihat hasil data yang sudah kita crawling tadi. Di sini kita bisa lihat semua datasetnya. Seluruh datasetnya terdiri dari 880 baris, 580 baris, dan 15 kolom. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan kedua, yaitu labeling dataset. Di sini saya menginstal transformer. Ini adalah library Hugging Face yang digunakan untuk analisis sentimen pakai algoritma BERT, IndoBERT, dan sebagainya. Lalu ini saya install library yang dibutuhkan. Ini dataset tadi saya sudah upload ke Drive. Ini kita mount Drive dengan Colab. Ini datapad tersimpannya dataset tadi. Kita bisa lihat data sampelnya, dataset yang sudah kita crawling tadi, yang terdiri dari 580 baris dan 15 kolom. Di sini kita import translatornya. Jadi, nanti kalau ada bahasa selain bahasa Indonesia bisa ditranslatekan untuk sentimen classifier-nya. Lalu di sini kita uh, lanjutkan ke proses labeling datanya. Ini nanti setiap data yang di bagian full text-nya akan di-encode ke ASCII, lalu akan di-apply ke Google Translate-nya untuk dikasih label. Jadi di sini pelabelannya menggunakan sentiment classifier S ini. Di sini dia cuma menggunakan dua label, yaitu positif dan negatif. Di sini tidak menggunakan label netral. Lalu kita membuat kolom baru, yaitu ada kolom label, score, dan sentimen. Jadi di kolom label ini akan berisi
bahwa tweet itu positif atau negatif. Lalu di bagian sentimen ini akan berisi uh, label dan skornya, berisi dua-duanya. Lalu di bagian skor ini, dia hanya berisi seberapa persen sih misalnya negatif, seberapa persen sih negatif tweet tersebut. Sini kita akan lihat hasilnya. Sini kita lihat aja sampel 20. Sini kita bisa lihat, misalnya ini, ternak tikus di institusi Don Bank. Nah, sini kita bisa lihat bahwa labelnya negatif. Ini bagian kolom sentimennya. Ini kolom skornya. Sini uh, bisa kita ketahui bahwa uh, tweet tadi 98% negatif. Lalu kita lanjutkan. Uh, kita akan membuat label yang kita akan membuat file untuk data yang sudah kita kasih label tadi semua menjadi file CSV. Kita kasih nama dengan data label CSV. Lalu kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu preprocessing data. Tahapan preprocessing data ini kita uh, file data label.csv tadi. Kita gunakan file ini, tidak lagi menggunakan file yang pertama. Lalu untuk tahapan preprocessing data ini, yang pertama kita lakukan case folding dan cleaning data. Case folding ini adalah mengubah semua huruf menjadi lowercase atau huruf kecil semua. Lalu cleaning data. Cleaning data ini adalah kita membersihkan data, termasuk menghapus username Twitternya, menghapus link yang ada di situ, lalu menghilangkan tanda baca, menghilangkan tanda petik, dan sebagainya, menghilangkan emot. Lalu kita buat kolom baru yang bernama clean. Sini kita bisa lihat semua data yang sudah dibersihkan tadi terdapat di kolom clean. Lalu kita lanjut ke tokenizing. Tokenizing ini adalah membuat kalimat tadi menjadi token atau dipisahkan kata per kata. Sini kita buat tokennya dari kolom clean. Jadi yang di kolom clean tadi kita tokenkan. Ini kita buat kolom baru yang bernama token. Sini kita bisa lihat bahwa tadi kan masih jadi kalimat itu. Kalau soal nama dipisahkan. Kalau soal nama kita lanjutkan ke normalisasi. Tahapan normalisasi ini yaitu mengubah semua kata yang tidak baku menjadi baku. Sini saya menggunakan file normalisasi.csv. Jadi nanti semua kata-kata yang tidak baku diubah menjadi baku. Semua kata-katanya yang ada di sini. Jadi nanti uh, semua kata yang ada di sini akan diubah menjadi baku. Dan kalau kata-katanya nggak ada di file ini akan dibiarkan begitu saja. Lalu kita akan membuat kolom baru bernama normalisasi. Sini kita bisa lihat, ini setiap kata ini sudah dibakukan. Lalu kita lanjut ke remove stop word. Remove stop word ini berfungsi untuk menghapus semua kata-kata yang tidak perlu. Misalnya kayak yang, dapat, dan sebagainya. Itu karena kata-kata yang tidak memiliki makna gitu. Jadi, saya melampirkan file stopword twitter.csv. Jadi, file ini berisi semua kata-kata yang harus dihapus, yang tidak memiliki makna. Lalu, saya buat kolom baru yang bernama stopword, yang dihasilkan dari kolom normalisasi. Sini kita bisa lihat, nah, kayak kalau sudah dihapus di bagian kolom stopword ini, nggak ada lagi kalau, soal, dan sebagainya. Lalu kita lanjutkan ke tahapan stemming. Tahapan stemming ini kita ubah menjadi kata yang berimbuhan menjadi kata dasar. Jadi setiap kata-kata itu kita
kita ambil dari stop quote tadi. Kita ambil dari kolom stop quote. Sini kita bisa lihat. Misalnya kayak etikanya menjadi etika, akhlaknya menjadi akhlak, dan sebagainya. Ini kita ubah semua. Ini semua kata-kata yang kita ubah tadi terdapat 2418 kata. Lalu kita buat kolom baru yang bernama stemmer yang berisi hasil yang sudah kita stemming tadi. Ini semuanya. Kita bisa lihat dari dakwaan menjadi dakwah. Lalu kita lanjut buat file text processing yang berisi semua uh, hasil yang sudah kita pre-processing tadi. Sini saya buat filenya bernama textprocessing.csv. Lalu kita lanjut ke proses Indobird Sentiment Analysis. Sini kita install library yang dibutuhkan. Lalu kita menggunakan file text processing. Sini kita menggunakan model Indo-Benchmark, Indobird Base V1. Lalu kita pakai auto kinesing ini yang uh, yang berfungsi untuk membuat semua teks tadi menjadi agar dimengerti oleh model. Lalu kita membuat auto model for sequence classification dengan num labels 2, yaitu cuma ada 2 label, positif dan negatif. Lalu ini kita ubah label mapnya, yang negatif jadi 0, positif jadi 1. Lalu kita masuk ke proses training data. Di training data ini, saya menggunakan 80% data training dan 20% testing. Lalu tahapan terakhir evaluasi. Untuk evaluasi dengan 20% data testing dan 80% data training, saya menghasilkan precision recall dan V1 score untuk negatif dan positif. Ini kita bisa lihat hasilnya. Lalu mendapatkan akurasi 84,48%. Dan kita akan melihat seberapa persen sih sentimen positif dan negatifnya, berapa perbandingannya. Di sini saya memakai diagram donat untuk membandingkannya. Sini kita bisa lihat bahwa 78,4% sentimen negatif dan 21,6% sentimen positif. Kesimpulan dari proyek ini, analisis sentimen terhadap aksi Indonesia Gelap pada sosial media X ini menggunakan algoritma Indobird efektif uh, untuk penelitian ini dikarenakan kita bisa melihat akurasinya mencapai 84,48% dengan proporsi 80% data training dan 20% data testing. Data selain itu, visualisasi bisa kita lihat bahwa 78,4% sentimen negatif dan 21,6% sentimen positif. Saran dari penulis, penelitian ini masih memiliki ruang untuk peningkatan dan perbaikan di masa depan. Untuk meningkatkan akurasi, peneliti berharap bahwa penelitian berikutnya dataset dapat diperluas sehingga analisis sentimen dapat menghasilkan informasi yang lebih banyak. Selain itu, penelitian ini juga dapat diperkaya dengan penggunaan algoritma yang berbeda dengan tujuan untuk membandingkan penerapan antar algoritma. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.